Ya, Mas Riko sama Mas Yude kan aku kenalnya sebagai ini ya, anak muda yang bergerak di industri game online ya. Di produksi game berarti ya. Iya, produksi game. Kerja kayak gitu asik gak sih? Asiknya gimana? Kalau dibilang asik, menurut kita asik banget sih. Soalnya kan kita bikin game itu sebenarnya fokus tujuan utamanya bukan buat dapetin duit. Meski itu termasuk tujuan, tapi itu bukan tujuan utama. Tapi kesenangan ketika game kita dimainin sama orang lain dan komentar mereka bagus itu rasanya wah banget. Puas gitu ya? Iya, puas. Mas Riko gimana? Asiknya apa sih? Asiknya itu soalnya kita kerja di sesuai passion kita masing-masing gitu. Jadi kayak enjoy aja ngerjainnya. Memang ini passion kalian dari kecil? Kalau dibilang passion, mungkin iya juga, soalnya dulu waktu SD itu kan baru nyoba main game gitu. Pas tiap kali main game itu rasanya ada rasa penasaran gitu, penasaran. Ini bikinnya itu gimana gitu. Nah, mulai dari situ muncul rasa pengen tahu, akhirnya saya nyoba-nyoba bikin game simple, ternyata terlarut gitu, seneng banget begini. Nah gitu sih. Menikmati, enjoy. Iya, sama kayak Mas Yude juga. Jadi dulu pas masih kecil gitu sering main game, terus penasaran, wah ini gimana ya cara kerja di belakang bikinnya gitu. Terus belajar. Sebelumnya cuma kayak jadi hobi aja, kayak sering bikin game iseng-iseng aja. Terus kita ketemu Mas Yude, jadinya lebih fokus buat ngejalanin lebih serius. Karena ketemu komunitasnya gitu ya, orang yang punya passion yang sama. Itu ketertarikan kalian itu mulai asik ngegame, terus terpikir ini gimana sih bikinnya, itu umur berapa, di usia berapa kalian punya ketertarikan itu? Kalau saya sendiri dulu waktu SD sih kayaknya. SD ya. Gamenya apa? PlayStation atau apa? Dulu dari kecil sebenarnya udah main game HP, dulu pakai HP Java. Itu udah suka, cuma mulai penasaran bikin game itu kelas 5 SD kayaknya. 5 SD? Iya, kelas 5 SD. Upaya untuk, aku mau iseng-iseng cari, iseng-iseng bikin gimana caranya, itu kan lewat laptop ya? Iya. Berarti kelas SD itu kalian udah dekat dengan laptop, seharian ngedepi laptop gitu? Ya betul. Orang tua gimana? Kalau orang tua saya sih suportif banget. Jadi senang gitu. Ya kan itu sebelumnya saya suka main game gitu, ke warnet main game di komputer gitu kan. Nah terus kalau dari saya sendiri tuh motivasinya tuh saya lihat kayak di media-media majalah anak kayak Bobo gitu, ada anak kecil bikin game, wah kayaknya keren nih kalau anak kecil aja bisa, apalagi orang dewasa kan. Terus saya juga pengen jadi kayak gitu. Minta sama mama saya dibeliin laptop buat bikin game, fokus buat bikin game. Terus setelah dibeliin laptop itu saya langsung mulai belajar. Artinya kan laptopnya nggak yang laptop yang speknya bagus kan, karena buat ngegame kan, buat bikin game kan, artinya nggak yang laptop spek kecil lah, speknya yang mahal ya berarti ya? Kalau saya sih pas zaman itu ya termasuk spek yang biasa aja sebenarnya. Soalnya kan bikin gamenya juga nggak terlalu game yang berat, kayak game 2 dimensi aja gitu. Kayak game kecil kayak game puzzle, kayak gitu. Coba ceritain Mas Riko sama Mas Yudi, pertama kali bikin produknya udah bisa bikin apa? Coba bikin game. Dulu kalau dibilang coba-coba bikin game, bikinnya itu belum sampai full jadi gitu. Jadi cuma bikin setengah-setengah baru jadi, misal orang jalan gitu udah berhenti, ya udah seneng terus berhenti, pengen bikin yang lain, nah gitu. Gitu mulu terus. Kalau Riko? Ya kan dulu belum terlalu serius kan, jadinya kayak gak konsisten gitu bikinnya. Jadinya gak layak dipublis lah. Jadi nyoba mekanisme ini kayak gitu. Karena emang sebenarnya bikin full game itu selain itu menyenangkan, sama butuh komitmen sih sebenarnya. Komitmen total di situ gitu ya? Iya. Kadang pas di tengah jalan itu ada rasa bosan muncul, pengen pindah ke project lain gitu. Iya. Kalau Mas Yude, support orang tua gimana waktu kecil?
Kalau support orang tua dulu kan stigmanya kalau di desa orang punya laptop itu kayaknya dia orangnya pinter gitu kan. Nah, itu kebetulan dulu saya minta beliin laptop dan diturutin karena ada stigma begitu. Cuma ya bukan buat belajar, melainkan itu malah buat main game. Buat main game. Iya. Gak apa-apa, orang tua. Nggak apa-apa sih, soalnya nggak tahu juga. Berarti nyolong-nyolong gitu ya. Iya. Karena kalau aku sendiri sebagai aku sudah menempatkan diri sebagai orang tua ya, karena aku juga ibu gitu ya. Anakku HP-an terus nge-game juga aku sebel gitu loh. Maksudnya orang tua kalian gimana pas pada di fase itu tuh sempat uring-uringan juga nggak lihat kalian anak-anaknya kok malah sibuk HP-an depan laptop terus Iya. gitu loh. Iya, cuma sampai pada akhirnya mereka tahu saya fokus di pengen bikin game gitu. Di awalnya sih supportnya kurang banget. Karena mereka juga istilahnya kan kerja kayak gitu belum banyak diketahui di kalangan orang desa gitu. Apa yo isa, apa yo bisa menghasilkan gitu kan. Jadi potensinya itu benar-benar belum kelihatan. Nah, untungnya pas masuk SMK lumayan tuh. Soalnya banyak ikut-ikut lomba-lomba begituan, terus lumayan ada penghasilan juga kan. Nah, di situ baru orang tua mulai support gitu. dari Ternyata situ, ya, ada hasilnya awalnya. gitu Iya. ya. Mas Riko juga gitu, ikut lomba-lomba terus. Kalau saya sebelum kuliah ini kebetulan mondok sih di Jombang. Jombang. Jadi kalau di Jombang itu saya nggak terlalu fokus ke lomba. Kayaknya malah nggak pernah. Oke, iya. Terus fokus di mungkin ya paling di pondok sama di umumnya. Karena ada jam itu ya. Iya. Jadwalnya kan ngaji Kalau- terus apa iya. gitu ya. Kalau buat perkembangan diri buat pembelajaran bikin game itu ya belajar sendiri. Tapi waktu di pondok dibolehin bawa laptop gitu boleh? Iya boleh. Boleh. Terus tetap punya waktu meskipun sedikit ya. Iya. Sorry, orang tua backgroundnya apa? Orang tua saya kebetulan petani, dua-duanya petani. Oh makanya tadi, nah, orang tuanya Mas Riko? Kalau saya dulu almarhum papa saya itu memang di komputer. Oh, Jadi maklumin iya banget. makanya kalau dirimu kan Mas Riko kan karena orang tua backgroundnya juga sudah paham komputer jadi Iya, ya udahlah. iya. Nah dirimu kan orang tua petani jadi Iya. mungkin agak uring-uringan iki bisa menghasilkan apa enggak ya wajar sih. Iya. Sekarang studionya apa tadi namanya? Eh, Kita dari Leolith Games. Leolith Games. Leolith Games. Iya. Itu di studio itu kalian ada berapa kru? Kalau sekarang tim intinya itu ada sekitar 5 orang, cuma yang kayak kita ngambil freelancer dari luar totalnya jadi sekitar 10 orang. 10 orang. Itu semuanya tersebar di Iya. beberapa kota ya? Iya. Jadi kita kerjanya full remote online. Berarti lebih banyak kalau rapat, kalau koordinasi itu via Zoom kayak gitu. Iya, ya? betul. Jarang ketemu. Jarang. Yang penting proyek jalan ya. Iya. Nah, proyek yang ditangani apa? Sejauh ini. Pas sekarang ini apa? Proyek yang ditangani kita selain bikin game buat kita publish sendiri, kita juga menerima jasa dari luar. Misal ada orang pengen bikin game, kita terima terus kita dapat bayaran dari situ. Tapi selain game kita sebenarnya juga open service juga buat pembuatan website dan juga aplikasi. Iya, gitu. Gede nggak sih menekuni kerjaan ini? Gede nggak Mas Riko? Kalau dari segi duit sih nggak terlalu gede ya. Jadi mungkin Mas Yude yang bisa jelasin sih. Iya, kalau dari duit mungkin buat game yang kita publish sendiri bisa dibilang sangat kurang sebenarnya. Kurang. Iya, sangat kurang, makanya kita open jasa buat nerima itu proyekan dari luar. Nah, Mas Riko, Mas Yude, masih muda, terus juga bikin game online. Sebenarnya menekuni profesi itu worth it apa enggak sih? Gede nggak sih bayarannya? Kalau dibilang gede, kalau buat yang game kita rilis sendiri sebenarnya kurang. Cuma kita kan open juga buat bikinin game orang gitu kayak jasa. Nah itu sangat menunjang pemasukan kita dari situ, gitu. Cuma kalau yang dari game sendiri kebetulan kadang kan emang duitnya nggak stabil gitu naik turun. Nah dulu pernah bikin game yang pas viral-viralnya tema Salam dari Binjai, tahu kan? Iya, itu viral banget sih. Nah, ya itu pas tema itu naik, kita coba bikin game viral itu, kebetulan untungnya gamenya naik banget gitu. Lagi viral-viralnya Iya, gitu ya.
Itu seminggu dulu bisa dapat sekitar 30 juta. 30 juta itu tuh nanti juga harus dibagi sama kru. Iya, benar. Wah, tapi yuk lumayan ya seminggu kok. Apalagi kalian kan juga mahasiswa gitu ya. Iya. Ya, lumayan lah. Itu kalau yang dalam negeri itu ya. Iya. Ada proyek dari luar negeri juga nggak? Kita open juga buat luar maupun dalam negeri buat jasanya ya. Jadi kalau ada orang luar yang pengen bikin, tapi kebanyakan malah dari orang luar sih sebenarnya yang minta jasa kita. Berarti permintaan itu kalau kebanyakan customer kalian dari luar Dari negeri luar. ya? Iya. Malah kayaknya lebih worth it. Bayarnya pakai dolar ya? Iya. Gimana? Lumayan. Lumayan. Kalian bisa dari kerjaan ini kalian bisa bayar kuliah sendiri? Kalau bayar kuliah Kalau sendiri, kayaknya bisa, cuma kebetulan dibayar. Oke. Terus uangnya diinvest kan Iya, dapatnya diinvest ke ini ya, ke laptop ya biasanya. Kalau para gamer kan kayaknya gitu ya, atau gimana? Kalau saya pribadi saham. Saham. Iya. Mereka juga. Iya. Dulu saham tapi jadinya ganti device. Divest, oke. Iya. Nanti aku diajarin ya. Kayaknya kok main saham keren gitu. Nah terus sebenarnya ya, karena aku orang awam, Iya. orang awam yang nggak tahu dengan bidang game online gitu. Orang-orang yang mau nekuni itu, misalnya anak SD nih mau nekuni itu, sebenarnya mata kuliah dasarnya itu apa sih? Kalau aku contohnya, aku jurnalis nih. Iya. Ilmu dasar yang aku pakai bahasa dong, bahasa EYD, kata baku itu harus paham. Nah kalau kalian bikin game online, ilmu pakemnya apa sih dasarnya? Sebenarnya di dalam tim pembuatan game itu ada banyak role gitu ya. Nah, kalau saya sendiri fokusnya di bagian programming, jadi tentu saja ilmu yang dibutuhkan coding sih. Bahasa pemrograman. Iya, bahasa pemrograman. Tapi kan ada role-role lain kayak misal desainnya, bikin desain artnya, terus ada yang bikin kayak story-nya, itu ada juga. Ada yang audio design kayak Nah, Coding itu berarti matematika. ya coding Ilmu dasarnya matematika kan ya? gitu. Lebih ke logika, algoritma. Algoritma. Oke. Banyak kan Mas Riko, Mas Yude bilang ada klien banyak dari luar negeri ya. Iya. Sejauh ini paling banyak dari mana dan game apa aja? Kalau dari negaranya kita ada kayaknya yang paling banyak India sih. India. Iya, Oh India. iya. Cuma dari Eropa juga ada kayak Prancis, ada. Prancis. Cina juga ada, Cina. Itu. Kalau buat gamenya kebanyakan game-game website malah mereka bikin. Game yang bisa dimainin di website. Di browser gitu. Iya. Itu mereka berarti sistemnya gini ya, kasih proyek selesai langsung bayar gitu ya? Iya, benar. Iya. Nggak yang kalau kalian rilis sendiri kan bisa terus gitu kan, bisa terus. Nah itu kan sekali bayar langsung selesai gitu ya. Jadi kita cuma bikinin, terus hak milik gamenya tetap jadi milik klien. Mereka. Iya. Gede nggak? Lumayan. Boleh di-spill nggak? Mungkin estimasi aja ya. Estimasi aja mungkin dari satu klien itu puluhan bisa sih. Puluhan Iya, juta? kalau luar puluhan 2 digit? bisa. Iya. Oke. Tapi itu nanti juga harus dibagi sama kru, 5 orang itu? Iya. Oke. Pernah dapat orderan dari orang klien dalam negeri, luar negeri? Bedanya klien dalam negeri sama luar negeri apa sih? Perbedaan yang paling mencolok itu kalau klien luar negeri mereka ngasih detail game yang mau mereka bikin itu jelas banget. Jadi detail banget gamenya mau kayak gimana, terus mau hasil akhirnya seperti apa itu kita dapat gambarannya gitu. Arahnya jelas. Nah ya. Directionnya jelas ya, Iya. directionnya jelas ya. Sedangkan dari dalam negeri kita buta banget game apa yang pengen mereka bikin itu kita benar-benar gak ada gambaran sama sekali. Mereka cuma ngasih pengen bikin game kayak gini, ngasih referensi gitu doang. Ngasih referensi? Iya, ngasih referensi. Tapi mereka sebenarnya juga nggak tahu maunya mereka apa. Iya, iya. Apalagi yang dapat proyek gitu ya. Iya, makanya pas gamenya selesai kadang mereka itu banyak komplain di nggak sesuaian itu. Soalnya kan Nggak kita sesuai juga, ekspektasinya mereka gitu. soalnya kita juga nggak tahu mereka mau gimana. Itu sih. Iya. Terus akhirnya dapatnya komplain. Iya. Tapi lebih worth it
lebih secara nominal enak luar negeri ya. Iya. Jelas luar negeri. Jadi orang Indonesia emang udah rewel, maksudnya juga dikit gitu ya. Iya. Cuma kalau dari lokal sebenarnya dulu ada yang lumayan gede pas rame-ramenya tentang NFT. Oke. Nah itu dulu tawarannya bisa sampai ratusan. Cuma karena sumber daya kita masih kurang, jadi sepertinya kita belum bisa nerima sih. Karena itu menyadari bahwa SDM-nya masih kurang, jadi nggak diambil gitu ya. Selain itu dulu kan zamannya NFT itu banyak kayak scam gitulah, scam project. Jadi selain kadang nggak dibayar, mereka juga bayarnya kayak pakai koin mereka sendiri gitu. Nah itu sih yang bikin ragu. B-nya sedikit pakai ragu. koin. Iya. Nah, kalian mempertimbangkan ambil nggak jadinya? Enggak. Karena itu tadi. Iya terlalu basic karena kan gamenya juga lumayan gede dan proses developmentnya bisa sampai bulan-bulan kan itu. Iya. Kalau kita gagal bisa-bisa studionya mati juga. Teknis dimatiinnya gimana? Maksudnya dia Kan kita kalau bikin project gede itu kan kita full tim bisa fokus ke satu project itu. Nah kalau misal nggak dapat bayaran ya udah kita tamat di situ karena nggak ada pemasukan lain. Oke. Ada cita-cita nggak nanti kalian berdua, maksudnya kan sering nih menangani proyek dari luar, klien dari luar. Ada cita-cita nggak? Aku mau kerja di perusahaan luar negeri gitu. Ada? Sebenarnya pengen di perusahaan luar negeri yang masih di satu bidang game development. Cuma kalau dibilang pengen terus-terusan di situ enggak. Jadi cuma buat nyari pengalaman, buat nyari modal, nanti bakal lanjut lagi di studio sendiri. Oh, Membangun maksudnya? sendiri. Mas Ciko gimana? Iya, sama. Jadi kayak selagi misal kerja di luar gitu, terus kita ambil ilmu-ilmunya aja, terus kita pakai di studio kita sendiri gitu. Nggak mau stay di sana? Kan enak. Malah menurutku lebih enak yang remote sih online. Iya. Jadi bayarannya gede, terus biaya hidupnya Biaya kecil. hidupnya kan? kecil. Karena kalau misalnya stay di sana juga mungkin biayanya gede, tapi cost livingnya kan Juga gede gede. juga ya. Memang paling enak hidup di Indonesia sih. Iya. Tapi yang penting rezekinya dari luar, beda pakai dolar Iya, nggak apa-apa benar. gitu ya. Kalau ke depan angen-angennya apa? Maksudnya mau kemana? Kalau habis lulus, ini masih diri masih berapa masih kok? Masih semester 2. Masih Semester di 6. habis tinggal setahun gitu ya. Iya. Kan nanti kalau habis selesai gitu mau kemana? Habis selesai mungkin kalau misal kan Leroy Games ini kalau dibilang stabil sebenarnya masih jauh dari kata stabil buat menghidupi satu tim ya. Jadi kalau misal nanti udah lulus tapi masih belum stabil, saya sendiri mungkin bakal nyari kerjaan. Saya utamain yang dari luar sih. Tapi tetap stay di sini, cuma Iya. freelance-freelancean gitu ambil dari luar gitu ya. Jadi kalau kita kerja remote gitu kan kita bisa tetap sambil ngembangin studio sendiri. Kalian tipikal orang yang nggak suka kerja kantoran tuh? Nggak terlalu. Oke. Ya aku memahami kok karena kerja kantoran kan ya kalian harus jam sekian pulang jam sekian Kalau gitu ya. remote kan fleksibel. Iya kan anak muda sekarang nyarinya itu Iya. fleksibel dan bisa dikerjakan di mana aja gitu kan. Kayak kerjaan freelance gitu. Cuma kelemahannya remote itu di dalam satu tim itu kayak hubungannya itu kurang gitu. Kayak ada jarak dan chemistry-nya itu jadi kurang antara Karena satu hubungannya member kan dan lain. nggak pernah tatap muka langsung, Iya. interaksi nggak pernah ada. Jadi mungkin iya chemistry-nya kurang. Jadi kurang efisien pas ngerjain. Iya. Kalau freelance nanti berapa masih dulu masih semester 2 ya Mas? Iya. Berarti nanti pengennya stay di Semarang apa pulang ke Probolinggo? Probolinggo. Kalau lulus, ya karena ini masih remote juga, mungkin buat ngurangin biaya hidup juga, mending di rumah aja sih. Di Probolinggo. Iya. Dirimu pulang ke Wonosobo Semarang aja? Wonosobo sih. Cuma gini, kita Leroy Games itu punya cita-cita pendek sebenarnya, jangka pendek. Kita pengen bikin kantor sih. Cita-cita kita bikin kantor di Bandung. Bandung. Iya. Ya, memang Bandung di sana sih pusatnya. Kalian ibaratnya komunitasnya udah tertata di Iya, sana gitu. benar. Itu cita-cita jangka pendek kita. Tapi krunya Leolid Games itu kebanyakan anak kuliahan semua. Kebetulan ya, kebanyakan Iya. kuliahan. Boleh kan ya? Cuma emang sudah ada yang lulus juga. Lulus juga.
anak-anak Udinus atau dari Enggak. Yang Udinus malah Yang kita Udinus berdua. cuma berdua ini. berdua dok? Ah. Kalau sekarang nih kan udah ya ibaratnya meskipun kuliah masih difasilitasi orang tua, tapi kan pendapatan ada ya dari game itu, terus dirimu juga di saham nih. Pembuktian ke orang tua kayak apa? Pembuktian kan game kita kebetulan yang game bikin sendiri itu kan dulu lumayan terkenal gitu kan sampai masuk berita juga, masuk artikel. Nah itu dikasih lihat orang tua mereka jadi seneng. Ya udah gitu jauh udah seneng. Iya. Kayak dimainin influencer gitu. Nah gini, orang tua kan aku nggak tahu ya, mungkin ada orang tua yang udah open minded, ada yang udah close minded gitu ya. Pengennya kan anaknya kantoran lah, kerja di BUMN lah. Orang tua Iya. kalian nggak kayak gitu? Atau kalian nggak mengalami kayak gitu seperti Oh, iya. anak-anak lainnya gitu loh? Kayak PNS gitu ya. Nah, Kalau sementara, orang tua saya fleksibel. Fleksibel, Ya, berarti full lah. support. Syukurlah sudah Iya. open minded gitu loh. Iya, Artinya benar. bekerja di bidang apapun kalau ditekuni nggak apa-apa. Selagi saya suka itu jalan aja gitu. Kalau Mas Yude, Kalau dulu tentu saja seperti itu. Dulu bekerja kayak gitu, maksa buat kerja di sini, di situlah gitu. Sama kuliah juga sebenarnya saya dipaksa buat kuliah gitu. dipaksa kuliah untuk Iya, karena kan dulu kakak saya kebetulan kuliah juga. Nah, mereka itu takutnya nanti kalau nggak dikuliahin, saya pas nanti mereka udah tua, saya iri gitu. Oh iya, Nah, itu. Nah, kalau kegiatan kalian selain ini, nge-game apa? Bikin game, kegiatan selain itu apa? Kuliah sih paling. Iya, sama kuliah doang sih. Enggak kan gini, kalian anak muda nih, Iya. kan? Anak muda udah berpenghasilan. Biasanya kan anak muda udah punya penghasilan, ini uangnya dilarikan kemana? Ke hobi kan, gitu loh. Misalnya, aku seneng apa, iki loh, miniatur opo, anak-anak sepatu, jam tangan, kayak gitu. Kalian kemana? Kalau saya bikin game, penghasilannya buat beli game. Buat beli game, oke. Iya, karena hobinya di situ juga. Nge-game. Iya, Iya, main game. Jadi hobinya saya- emang game sih. Sehari-hari berarti hiburannya nge-game, kerjaannya bikin game. ya. Iya. Makanya kadang jenuh juga gitu, pas jenuh jadi bingung mau ngapain lagi. Ini ujung-ujungnya Iya. nge-game. Iya. Game. Kekuatan mata kalian gimana supaya enggak kan ngadepi laptop ya, ngadepi komputer gimana? Maksudnya matanya nggak apa-apa. Sebenarnya udah minus sih kayaknya, belum saya cek soalnya. Tapi kayaknya udah minus. Nggak nyari apa hili yang lain gitu, nggak tipikal kayak gitu toh. Sebenarnya iya juga mungkin jalan-jalan Iya. jalan kemana gitu. Jalan-jalan. Cuma jarang banget sih. Ini pendapatku ya. Nah, nanti kalau nggak setuju silakan di counter, dibantai. Silakan di counter atau gimana. Menurutku orang-orang yang terlalu nerd sama laptop gitu, Iya. Iya. itu mereka tuh jadi sosialnya kurang. Apakah itu terjadi pada kalian atau kalian bisa menyeimbangkan kok gitu? Sebenarnya setuju juga kayak gitu, cuma kan kita kan bikin studio sendiri gitu. Jadi kita di situ itu bukan cuma bikin game saja, melainkan fokus juga ke bisnisnya. Oke. Nah, di bisnisnya itu kita mesti banyak sosialisasi sama orang-orang baru, terus kita ikut event-event juga. Nah, di situ kita mesti belajar komunikasi. Apalagi background kita kan technical semua, Iya. jadi nggak ada yang paham bisnis sama sekali. Jadi saya sendiri mulai kenalan-kenalan sama orang-orang baru buat belajar tentang itu, mulai nanya-nanya. Di awal sih emang kayak Anu ya, canggung gitu iya, ya, kayak malu-malu gitu ya. iya, oh. Terus akhirnya mulai terbiasa lah sendiri, dipaksain soalnya. Berarti untuk apa pengembangan bisnis dan cara berkomunikasi sama klien itu secara langsung kalian otodidak gitu ya? Iya, Artinya iya. sambil jalan gitu Dari lah. pengalaman. Tapi kalian sendiri orangnya introvert gak? Kalau dibilang introvert kayaknya iya sih, soalnya kalau komunikasi sama orang itu rasanya jadi capek banget gitu. Energinya Energinya terserap benar. banget ya. Cepat terkuras. Karena ya makanya aku pikir orang yang udah sehari-hari lah menghabiskan waktu berjam-jam depan laptop itu kira-kira kalau sosialisasi sama orang tuh bisa apa enggak gitu loh. Kalau saya sendiri paling heran lihat orang, wah kok bisa ya tiap hari nongkrong gitu. Ngomong nggak capek-capek gitu ya. Iya. Kalau untuk komunitas kalian ini, orang-orang yang suka game online, di Semarang sendiri sudah tertata belum komunitasnya? Banyak apa enggak? Kayaknya kalau di Semarang malah belum banget ya. Belum Belum ada sih kayaknya mungkin. belum ada mungkin kayaknya sih. Kebanyakan event di mana? Kebanyakan itu Iya. yang rame di kayak Bandung. Malang,
Jakarta, Bandung, Iya. itu. Di Dan studio-studio yang kebanyakan juga berasalnya dari situ semua. Dari Semarang kayaknya cuma berapa sih? Dikit banget. Ada cita-cita mau ini enggak? Mungkin ada di orang Semarang yang sama seperti manut Anda ini, tapi cuma mungkin wadahnya belum ada, terus Iya, juga iya, belum ada iya. naungan apa gitu. Maksudnya belum ternaungi gitu loh. Iya. Ada cita-cita mau bikin rilis komunitas gitu, mempertemukan orang-orang yang passionnya sama dengan Iya. kalian gitu. Sebenarnya pengen juga karena visi Leolid Games kan kita ingin jadi komunitas yang jadi wadah buat member di dalamnya untuk bikin game impian mereka gitu kan. Nah kita pengen cuma masih belum tahu mulainya dari mana dan belum ada modal juga sih. Gitu. Jadi para gamer itu Mas Riko, Mas Yude punya game impian loh. Iya, Orang-orang iya, tuh. tentu. Iya. Nah, Mas Riko sendiri, mau tanya satu-satu. Mas Riko apa game impiannya? game impian yang Pengen Eh, gitu, ya, pengen. insya Allah. Pengen mungkin bikin gitu ya. iya, kayak game open world sih. Kayak game ya itu impian semua orang kayaknya bikin game kayak GTA atau Genshin Impact kayak gitu. Mas Yude juga. Saya sebenarnya nggak terpaku sama gameplaynya, cuma pengennya itu bikin game yang nanti banyak orang yang inget gitu. Jadi Memorable. inget sampai bertahun-tahun tetap inget gitu. Kalau Jadi sejauh legacy ini ya, selama ini yang sudah kayak gitu apa? Yang timeless gitu ya? Apa? Mungkin yang paling gampang contohnya Super Mario. Tahu ya Super Mario. Iya. Itu orang nggak ada yang nggak tahu sih kayaknya. Iya. Terus ada juga mungkin yang lebih baru Angry Bird gitu. Oke. Iya. Jadi banyak orang di seluruh penjuru dunia tahu dan tetap ingat lama. Kalau Leolid Games sendiri, kalian punya cita-cita mau dibawa kemana nih Leolid Games-nya? Kalau tujuan besar kita pengen itu sih jadi sebuah studio yang besar yang bisa menaungi banyak orang di dalamnya untuk mendorong mereka bikin game impian mereka seperti tadi ya. Tapi buat harapan yang dekat-dekat ini kita pengen mengikuti arus di Indonesia kan lagi naik-naiknya tuh industri game development. Nah kita pengen mengikuti arus ini buat jadi sebuah peluang kita buat lebih besar lagi. Iya, benar. Kalau sejauh ini berarti udah developmentnya, pengembangannya udah masif apa masih kecil skalanya? Perkembangannya? Perkembangannya sebenarnya lumayan cepat sih. Soalnya kan dari 2021 kebetulan. Iya sampai sekarang kayaknya dibilang lambat juga kayaknya lumayan cepat juga. Dari 2021 ya? Iya. Pesan-pesannya untuk anak muda yang karena kalian kan mengalami, apalagi Mas Yude ya, yang ngalami yang awalnya dianggap sebelah mata, orang tua juga underestimate gitu ya, ngapain gitu. Caramu memotivasi mereka, kata-katamu buat mereka supaya ya udah tekuni aja apa yang mereka suka gitu loh. Kalau emang menurut kalian apa yang sedang kalian lakukan itu sangat berpotensi buat diri kalian, maka nggak usah didengerin apa kata orang lain. Kita fokus saja ke depan dan kita buktikan dengan hasil yang akan kita capai di depan ke mereka gitu. Maksudku apa pesan-pesannya buat teman-teman? Nggak jauh dari Mas Yude juga, mungkin kayak gini, masa depan itu cuma untuk orang yang punya mimpi, kayak gitu. Jadi bermimpi aja gitu ya, nggak apa-apa.